Ya, sekarang akan kita melakukan pemeriksaan uji kualitas air berdasarkan atau menurut metode MPN. MPN itu singkatan dari Most Probable Number. Pertama kali kita desinfeksi terlebih dahulu sampel yang akan kita gunakan. Di sini ada beberapa seri pengenceran karena kita menggunakan air dari lingkungan kampus, maka kita menggunakan seri pengenceran 333. Apa itu maksudnya? Yaitu 3 tabung triple strength. Ini 3 tabung triple strength ya. Itu adalah dengan volume 10 mili. Lalu 3 tabung untuk yang single strength, volume masing-masing 1 mili, dan 3 tabung untuk single strength, volume masing-masing 0,1 mili ya. Ini akan dipipet. Sampel dipipet masing-masing dengan yang sudah ditentukan terlebih dahulu tadi. Ya, sampelnya dipipet sebanyak 10 mili. Kemudian masukkan ke dalam masing-masing tabung. Ya, seperti itu. Yang kedua, ya, selanjutnya sampel yang akan kita pipet adalah sejumlah 1 mili, maka menggunakan pipet 1 mili. Ya. Ya. Berikutnya 3 tabung terakhir dengan volume 0,1 masing-masing. Kemudian dihomogenkan dengan menggunakan vortex sampai semuanya tercampur rata, sampai homogen. Air minum kemasan dalam hal ini dikemas dalam botol 300 mili pada air minum kemasan tertentu. Ya, kita menggunakan seri pengenceran 511. Artinya digunakan 5 tabung laktose brood triple strength. Itu dipipet masing-masing tabung itu sejumlah 10 ml sampel sebanyak 5 tabung, kemudian 1 ml pada 1 tabung dan 0,1 ml sampel pada 1 tabung. Pada sampel air minum kemasan, kita menggunakan seri pengenceran 511, artinya 5 tabung triple strength, media triple strength, berisi, setiap tabungnya berisi 5 ml, itu dipipet masing-masing tabung sejumlah 10 ml sampel. Kemudian 1 tabung single strength berisi 10 ml media single strength, dipipet sampelnya 1 ml, dan 1 tabung single strength berisi 10 ml single strength, dipipet sampelnya 0,1 ml. Selanjutnya kita melakukan prosedur yang serupa yang sudah tadi dijelaskan, dihomogenkan pada masing-masing tabung dengan menggunakan vortex sehingga menjadi
homogen dan rata antara media dan sampel air minum. Kemudian setelah itu, setelah selesai semua dipipet dan dihomogenkan, maka diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membaca hasil dari pemeriksaan MPN, uji kualitas air minum dengan metode MPN. Kemarin ada 2 sampel yang kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah sampel yang berasal dari air keran di lingkungan kampus. Kemudian yang kedua adalah sampel yang berasal dari air minum kemasan botol dengan neto 300 ml. Kita baca terlebih dahulu dengan air minum kemasan dengan seri pengenceran 511. Coba perhatikan, ini adalah presumptive test, di mana yang dilihat adalah tabung yang positif. Tabung positif baru akan dilanjutkan kepada tahap berikutnya, yaitu tes konfirmasi tes dengan menggunakan media BGLB. Namun kalau mau dilihat hasilnya di sini, syaratnya adalah dikatakan tabung itu positif ketika keruh dan gas kedua unsur tersebut. Kalau tidak ada salah satunya, maka tidak dikatakan positif. Kemudian kita lihat dari hasilnya, perhatikan, ini yang 0,1 jernih, kemudian ini yang 1 juga keruh saja, keruh sedikit. Kemudian ini yang sampel 10 terdiri dari 5 tabung pada media laktose brut, terlihat tidak jernih, keruh sedikit namun tidak terbentuk gas. Maka kita akan menulisnya di sini, data sampel ditulis air minum kemasan botol neto 300 ml. Nah, kita tidak menyebutkan merek tertentu, kita hanya menyebutkan seperti itu. Ketika mendata harus lengkap sebenarnya. Oke, diambil jam dan tanggal. Jadi diambil kemarin tanggal berapa, jam berapa, kemudian diperiksa tanggal berapa, jam berapa. Nah, jadi ketika dilakukan pengambilan sampel, itu sebaiknya tidak boleh lebih dari 2 jam, harus segera diperiksa. Ini adalah tes perkiraan, sehingga kita menulisnya di 10 mili, itu kan tidak ada yang positif, jadi 0/5. Kemudian di 1 mili pun demikian, 0/5, kemudian 0,1, 0/5. Sehingga 0/1, kemudian di 0,1, 0/1. Nah, sehingga tidak ada tabung yang positif. Maka dituliskan di sini MPN-nya 0, kemudian untuk coliform 0 dan colitinja 0. Pertimbangannya, sampel air minum yang diperiksa memenuhi syarat berdasarkan Permenkes nomor 492 strip Menkes strip Per strip 4 strip 2010. Ya, jadi seperti itu yang memenuhi syarat, sehingga air minum dapat dikonsumsi. Ya, kesimpulannya seperti itu untuk jadi pertimbangan. Nah, menuliskan seperti itu pada lembar kerja mahasiswa. Ya, seperti ini. Oke, berdasarkan Permenkes. Ini adalah payung hukumnya, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 Permenkes per kemudian 4 per 2010. Bahwa dikatakan di sana adalah coliform dan colitinja per 100 ml sampel itu MPN-nya harus 0. Nah, kemudian artinya sudah memenuhi syarat dari sampel yang kita periksa. Mungkin itu dari sampel air minum kemasan. Sekarang kita akan membaca hasil pemeriksaan kualitas air minum metode MPN pada sampel air keran di lingkungan kampus. Seri pengencerannya yaitu 333. Yaitu 3 tabung untuk 3 sampel untuk sampel 10 mili, kemudian 3 tabung untuk 1 mili dan 3 tabung untuk 0,1. Kita perhatikan, dikatakan bahwa tabung yang positif jika timbul keruh dan ada gas. Ya, perhatikan. Ya, ini keruh, udah jelas. Kemudian ini gasnya, terlihat tabung durhamnya sampai naik ke permukaan. Lalu coba perhatikan, bandingkan dengan yang dia negatif, tabung durhamnya masih di dasar tabung, kemudian kekeruhannya tetap jernih dan sebelahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa hasilnya adalah positif dari tabung tersebut. Jadi intinya harus memenuhi 2 kriteria, keruh dan terbentuk gas. Tabung durhamnya terlihat ada gelembung dan bahkan naik ke atas. Semuanya ini juga pada dasarnya ketika ada di dasar tabung, ketika dia terjadi gelembung, maka itu dikatakan positif. Keruh dan gas. Gasnya itu adalah gelembung pada tabung durham. Mau dia di dasar tabung atau dia naik ke atas. Kalau kita perhatikan ketiga-tiganya demikian.
Ya, jadi dari seri 333 semuanya menunjukkan hasil yang positif. Ya. Semua keruh dan gas, ini yang volume 1 keruh dan gas, kemudian 0,1 keruh dan gas, ya. Lalu 3 tabung 0,1 keruh dan gas. Kemudian yang terakhir juga. Jadi di sini hanya keruh saja. Maka tidak dihitung sebagai sampel atau tabung yang positif. Sehingga kita bisa menuliskan pada hasil atau lembar kerja adalah sebagai berikut. 3/3. Ya, 3/3 itu adalah 3 tabung yang positif dari 3 tabung yang ditanam. Begitu selanjutnya. Ya, itu presumptif test ya. Ini 2/3. Ya, 2/3. Ya, kemudian dari tabung yang positif maka akan kita lanjutkan dilakukan penanaman ke media BGLB. Ya, media BGLB atau media Brilliant Green Bile Lactose Broth. Nah, ini BGLB sesuai yang kita gunakan. Jadi kita ada 2 di sini BGLB-nya. Satu untuk suhu 37 derajat Celcius yaitu coliform, dan yang satunya adalah untuk yang 44 derajat Celcius colitinja atau Escherichia coli. Ya, itu kita perhatikan dari tiap-tiap tabung kita ambil 2 mata ose dipindahkan ke dalam media BGLB. Ya, sekarang kita lakukan. Pindah dulu ya, Bu. Ya. Ya. Enggak kan yang ini, Bu? Iya enggak. Ya, jadi kita hanya memindahkan atau melanjutkan pemeriksaannya pada tabung yang positif saja. Tiap tabung kita pindahkan 2 mata ose, ambil 2 mata ose. Ya, sekarang kita sudah ke pengenceran pada sampel 1 mili. Kita pindahkan masing-masing ke 2 tabung BGLB. Tiap tabungnya kita pindahkan 2 mata ose. Ketika dipindahkan ke media BGLB atau Brilliant Green Lactose Bile Broth, tes ini dinamakan tes konfirmasi tes atau tes penegasan. Nah, sehingga ketika apa yang bisa dibaca dari hasil menggunakan media ini adalah tetap sama, yaitu keruh dan gas. Setelah kita pindahkan atau kita inokulasi pada media BGLB, sama seperti kemarin kita inkubasi lagi, kita biarkan selama 24 jam. Secara teori 2 kali 24 jam, tapi ketika besok sudah bisa dibaca, maka sudah bisa diinterpretasi hasil dan dibuat kesimpulan. Yang ini adalah yang 0,1, sampel 0,1. Hanya 2 tabung yang positif dari 3 tabung yang kita tanam. Sama, kita lakukan sama. Dipindahkan ke 2 tabung BGLB, masing-masing tabung BGLB 2 mata ose dari tabung yang positif.
Kemudian kita homogenkan. Satu kita letakkan di sini. Satu kita letakkan di sini. Kemudian kita pindahkan ini ke suhu 37, suhu 37. Oke. Kemudian suhu 44. Nah, ini masih mencapai. Kalau suhunya sudah 44, ini akan naik ya. Kita biarkan selama 24 jam. Oke. Baru kita lihat hasilnya besok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan membaca hasil MPN pada sampel air yang sekitar lingkungan kampus. Kemarin kita sudah menanam dengan seri 333 pada media BGLB, kemudian dilanjutkan ke ditanam pada media BGLB, yaitu tes penegasan atau konfirmasi tes. Kita tanam pada masing-masing tabung yang positif. Ini kita tanam pada 2 tabung BGLB. Yang tabung 1 kita inkubasi di 37 derajat Celcius dan tabung kedua di inkubasi di 44 derajat Celcius. Kita akan membaca hasil tabung yang positif. Nah, tabung yang positif syaratnya harus memenuhi kriteria keruh dan gas. Kita lihat yang 37 terlebih dahulu pada 10 ml sampel. Ini, perhatikan, ini keruh dan gas. Semua menunjukkan keruh dan gas. Ya, keruh dan gas. Lalu kita menulisnya seperti ini. Tes penegasan 37 derajat. Jadi 3/3. Kemudian yang sampel 1, keruh dan gas, keruh dan gas, keruh dan ada gelembung, kemudian keruh dan gas. Ini kita tuliskan 3 tabung yang positif dari 3 seri 33 atau 3 yang kita tanam. Lalu pada tabung yang sampel yang 0,1, keruh dan gas, kemudian keruh dan gas. Kita menuliskan 2 tabung yang positif dari 3 tabung yang seri pengenceran. Lalu kita perhatikan dan lihat lagi pada tes penegasan untuk coli tinja atau Escherichia coli dengan suhu 44 derajat Celcius. Ini perhatikan, ini di 10 mili, ketiga-tiganya menunjukkan hasil yang positif. Tiga-tiganya menunjukkan hasil yang positif. Kemudian yang di 1 mili sampel juga ketiga-tiganya menunjukkan hasil yang positif, keruh gas. Ini sampai tabung durhamnya naik. Lalu ini pun demikian pada sampel 0,1. Sehingga kita menuliskan seperti ini. 3/3, 3/3, sama ini hasilnya. 2/3. Lalu hasil tersebut kita konfirmasi ke dalam tabel Thomas, tabel MPN Thomas. Kemarin yang kita gunakan adalah seri 333. Nah, untuk coliform yaitu ingat ya 37 derajat Celcius. Kita lihat yang coliform. Ini semua sama. Apa untuk tabelnya? Kita lihat yang coliform 3 ditabung di 10, 3 tabung yang di 3 tabung 332 ya. Untuk yang 37. 3 yang 10, 332. Ini dia. 332. 3 tabung positif yang 0,1-nya 2 tabung. Jadi nilai MPN-nya adalah 438. Untuk yang coliform 438. Begitu halnya juga terhadap yang coli tinja. Kan sama nih nilainya. 332. Maka kita tetap tulis 438. Oke. Nah, kemudian pertimbangannya. Dari sampel air yang diperiksa diperoleh hasil coliform 438 dan coli tinja 438 tidak memenuhi syarat berdasarkan
Permenkes. Nah, kita harus memperhatikan kemarin itu air minum yang kita periksa saat ini adalah air bersih. Kita lihat persyaratannya. Ya, persyaratannya berbeda. Permenkes nomor 32 tahun 2017 ya tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan seterusnya. Jadi Permenkes nomor 32 tahun 2017. Jadi standarnya atau Permenkesnya adalah menunjukkan bahwa untuk total koliform itu standar baku mutunya kadar maksimal 50. Kemudian untuk Escherichia coli atau coli tinja standar baku mutunya itu adalah 0. Nah, jadi keduanya tidak memenuhi syarat sebagai air bersih. Tidak memenuhi syarat sebagai air bersih berdasarkan Permenkes. Jadi seperti itu. Ya, jadi standarnya berbeda air minum dengan air bersih. Kita menggunakan Permenkes yang nomor 32 tahun 2017. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Demikian, mudah-mudahan mahasiswa dapat memahami dari apa yang kita sampaikan melalui video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.